Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya mau melihat-lihat hasil tanaman saya. Saya mau mereview Cattleya yang saya tanam kurang lebih 10 bulan yang lalu, yaitu anggrek Cattleya Portia. Ini sahabat, anggrek saya ini hasil sungkup ya sahabat-sahabat. Anggrek Cattleya Portia ini mirip anggrek Cattleya mantini. Iya, dibuka dulu. Silahkan menampakkan kecantikannya anggrekku. Baru dibuka dari bungkusan plastik. Mana cantiknya? Kita lihat dulu sahabat, ini baru keluar dari bungkusan. Tuh, dicium wangi nggak? Belum mengeluarkan aroma wangi. Dia baru mekar, itu pun belum total. Ini masih malu-malu, baru bangun tidur. Sahabat-sahabat, anggrek Cattleya Portia ini dulu saya nanam 1 bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu. Tepatnya 1 tahun yang lalu saya beli rumpunan. Kemudian saya tanam, saya pecah jadi masing-masing antara 2 atau 3 boleb. Kemudian sebelum saya tanam di pot, saya tanam dulu. Untuk mengeluarkan akarnya saya tempel dulu di papan. Dengan cara ditunggingkan, maksudnya di papan tapi daunnya di bawah, bagian akarnya di atas, seperti ini loh sahabat, seperti itu. Kemudian setelah 2 bulan baru saya pindah ke pot, karena saya lihat akarnya sudah mapan, sudah banyak keluar akar. Kemudian saya pindah di pot ini. Tuh, masing-masing sudah mengeluarkan anakan. Kemudian saya lihat-lihat di YouTube teman-teman, saya belajar dari beberapa pakar anggrek ya, yang lebih tahu, yang lebih dulu memelihara anggrek. Nah, saya belajar dari mereka, katanya anggrek Cattleya itu kalau disungkup untuk membungakan, maksudnya bisa dilakukan penyungkupan atau disungkup seperti tadi yang ini kan waktu begitu keluar tunas langsung saya sungkup. Lah ini sungkupnya nih, plastiknya kan kurang tinggi ya, tadinya ini nutup semua. Karena semakin tingginya anggrek saya, akhirnya hanya ujungnya yang keluar yang tertutup. Tapi alhamdulillah ini bisa berbunga. Tapi ya sahabat, tidak semua berhasil. Yang ini saya sungkup sebentar. Ini loh sahabat, ini saya sungkup. Ini kelihatannya nggak berhasil loh sahabat. Coba tak buka. Ini kelihatan kosong, amplopnya kosong. Coba bawa sini. Ini kelihatan amplop yang tumbuh itu kosong.
Kalau menurut saya ya memang karena belum waktunya karena belum subur ya. Jadi kalau yang berbunga itu saya kok merasakan walaupun tidak disungkup, kalau sudah tanamannya sudah gede lah ya, sudah dewasa ya, walaupun ini tadinya dewasa tapi kan kalau baru keluar, kalau namanya habis diseplit kan tetap otomatis ada stres-stresnya, ada harus pengembalian menumbuhkan anakannya itu kan belum maksimal. Jadi kalau yang seperti ini pas tumbuh anakan pertama ini kan belum maksimal, belum menghasilkan bunga. Nah ini anakan yang kedua baru menghasilkan bunga. Begitu juga ini dulu begitu keluar anak, ini sebenarnya ya anak kedua karena ini anak yang pertama ya, tapi ini kurang sehat tuh anaknya. Dan ini waktu itu hanya 1 boleb, 2 boleb, tapi yang 1 boleb tanpa daun ya, yang ada daunnya hanya 1 boleb ini. Nah terus keluar lagi ini, kemudian pikiran saya karena ini udah anak yang kedua saya sungkup, ternyata tidak berhasil karena memang lihat situasinya tuh masih kurang subur. Jadi kalau menurut saya walaupun disungkup, kalau kondisi tanamannya belum subur ya, belum kembali pulih, itu juga tidak, amplopnya tidak menghasilkan bunga. Yang ini juga ini kosong bunganya seperti itu. Kemudian ini ada lagi yang saya sungkup. Ini sahabat, ini yang saya sungkup. Ini dulu saya tanam, saya tanam dulu ada 3 plant ini. Ada 3 plant yang saya tanam jadi satu, dan ini anaknya sudah banyak. Ini anaknya tapi pertama tumbuh anak tapi kecil. Kemudian ini anak yang keduanya saya sungkup, tapi kelihatannya malah kosong. Tuh, malah kosong, tidak ada amplopnya. Kan waktu itu masih segini lah ya, masih segini itu baru tumbuh saya sungkup. Harapannya ini kan sudah anak yang kedua, karena yang pertama ini kan, ini yang pertama, terus yang kedua ini harapannya kan tumbuh amplop, ternyata bahkan disungkup pun tidak ada amplopnya. Kemudian ini yang pohon yang satunya dari tunas salur satunya ini kan sudah tumbuh anak yang ketiga. Ini yang pertama, kedua, tapi ini kan anaknya kecil-kecil. Pikir yang ketiga lah, nggak usah saya sungkup, saya biarkan. Tahu-tahu amplopnya isi loh ini sahabat. Nih, nggak kelihatan ya. Tapi ini amplopnya gendut tuh. Beda kan? Ini amplopnya gendut tuh. Ini tuh ada isinya. Kalau amplop nggak ada isinya kan dari samping pun udah tipis nih. Ini gendut, ini ada isinya. Insya Allah ini ada calon bunganya. Nggak bisa diterawang ya. Tuh, ini ada calon bunganya ini. Jadi kalau menurut saya berarti walaupun tidak disungkup, kalau tanamannya itu sudah subur, sudah kembali seperti semula ya, sudah menghasilkan anakan yang besar, otomatis akan memberikan amplop yang berisi calon bunga seperti itu. Ini loh sahabat yang amplop kosong tadi. Tuh, kan sininya tipis tuh, kelihatan kan amplop kosong. Ini juga, ini amplop kosong juga tipis. Itu sahabat. Nah, saya sekarang sudah jadi begini, untuk teori atau sistem model sungkup itu ya benar, maksudnya tetap insya Allah mau saya ikuti. Cuma kemarin karena belum pengalaman, jadi saya nutupnya salah-salah. Maksudnya begitu keluar tunas langsung saya tutup, padahal itu ya harus dilihat-lihat dulu, kira-kira tunas ini tunas besar apa tunas kecil. Kalau tunasnya tunas kecil,
otomatis belum mampu menghasilkan amplop. Nah sahabat, seperti ini ya, ini kan yang gagal, amplopnya gagal isi. Nah kalau yang ini insya Allah ini kan terus tumbuh anakan lagi ya sahabat nih. Insya Allah nanti kalau yang ini kan gede, nah berarti insya Allah ini juga mau saya sungkup. Kalau ini nanti kalau kelihatan lah anaknya tuh kelihatan gendut, nah itu insya Allah nantinya mampu menyuguhkan bunga. Dan ternyata kalau disungkup ini kan bunganya jadi aman ya sahabat, menurut saya aman karena tertutup rapat plastik ya, jadi dia tidak terkena gangguan-gangguan semasa gangguan-gangguan dari terutama belalang, gangguan-gangguan dari kepik kuning itu loh yang suka makan kenop ya, bukan kenop, yang suka makan calon bunga yang masih kecil itu. Kalau sudah kenop sih enggak. Dan kalau kepik kuning itu yang suka makan ini loh, kelopak bunga seperti itu. Oh ya sahabat, ini sharing-sharing saya, semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang belum menanam atau yang baru saja menanam tapi belum berpengalaman lah kayak saya yang baru saja punya seperti itu. Kemudian anggrek Portia ini mirip sekali dengan anggrek Mantini ya sahabat. Hanya bedanya ya sahabat, kalau anggrek Mantini ini bagian yang putih nih di bunganya, bagian yang putih itu berwarna kuning loh sahabat. Saya juga punya tapi ini pas nggak berbunga. Ini berwarna kuning, wanginya juga sama. Jadi bedanya di situ kalau saya lihat-lihat di labellumnya ini. Di labellumnya ini yang berwarna putih, di Mantini berwarna kuning. Kalau daun dan lobnya juga menurut saya sama seperti itu. Oh ya sahabat, ini kan kelihatan gendut ya. Kalau ini kan anak pertama. Nah tapi ini kan dulu hanya satu bolop yang saya tanam. Ini anak pertama, terus ini anak yang kedua, tapi ini saya juga masih ragu-ragu, tapi nanti tetap mau saya coba saya sungkup. Dulu juga saya nyungkupnya keadaan seperti ini, masih sekecil ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba sajalah. Kalau memang rezekinya berbunga ya alhamdulillah. Saya nyungkupnya cuma begini kok, cuma istilahnya itu kalau orang Jawa bilang dikudungi. Ya cuma ditutup kayak gini, bawahnya juga nggak saya ikat, paling biar nggak lepas ya, agak saya kumpulin bawahnya. Nah biar nggak lepas seperti itu. Nah ini saya coba, walaupun sih masih pesimis ya, karena ini lihat dari tanamannya belum gede, tanamannya belum subur, maksudnya tanamannya belum subur. Tapi ya saya coba, karena pengalaman yang kemarin tuh ya harus subur dulu baru berhasil membungakan. Sahabat-sahabat, ini sekali lagi ini adalah hasil saya menanam, hasil saya mecah rumpun 1 tahun yang lalu, tapi saya tanam 10 bulan yang lalu. Tepatnya dulu tanggal 15 Maret tahun 2002 itu saya pecah rumpun. Ini jadi antara 10 sampai 11 pot saya pecah. Nah 2 bulan kemudian karena akarnya sudah panjang baru saya tanam, dan ini hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk anggrek
Cattleya ini dia akan menyuguhkan bunga ketika tanamannya sudah kelihatan subur seperti itu. Kemudian ada juga sih ya yang kalau saya lihat-lihat dari YouTube para senior itu dengan cara di pecah rumpun tapi nggak dilepas, maksudnya dikerek ya, dipisah-pisah di rizomanya ini dikerek kayak gitu. Tapi kan itu untuk rumpun yang sudah gede, rumpun yang sudah besar. Kalau punya saya kan tidak mungkin karena ini baru saja mau merumpun. Jadi anggrek saya ini belum rumpun tapi mau merumpun karena baru saja pada muncul anakan 1 atau 2. Saya lihat begini aja udah Masya Allah seneng banget sahabat. Ternyata berhasil seperti itu. Sahabat-sahabat, dari awal sampai akhir tentunya banyak tutur kata yang kurang pas, tutur kata yang salah. Saya mohon maaf dan tetap saya mohon untuk sahabat berkenan memberikan like, komen atau subscribe di video saya ini agar saya tambah bersemangat dalam membuat video. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.